Halo, selamat datang di rubrik Obrak-Abrik, yang mengulas sinopsis film-film underrated dari mancanegara. Kali ini Obrak-Abrik akan membahas sedikit alur cerita dari film Korea berjudul Handsome Guys, yang merupakan remake dari film Kanada berjudul Tucker and Dale vs. Evil. Film ini memadukan beberapa genre sekaligus, seperti komedi, kultus, drama, dan slasher yang masing-masing dari mereka mendapatkan screen time rata dan sama-sama kuat. Film ini dibintangi oleh 3 tokoh utama yaitu Lee Sung-min sebagai Jae-pil, Lee Hae-jeon sebagai Sang-gu, dan si cantik Gong Sung-yeon sebagai Mina. Jae-pil dan Sang-gu bekerja sebagai tukang kayu. Mereka berdua punya penampilan yang gahar sehingga kerap membuat orang lain salah sangka. Perawakan dan gestur Jae-pil menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok yang kasar. Padahal, ia justru laki-laki yang hangat dan perhatian. Sang-gu juga kerap dianggap sebagai laki-laki yang mengintimidasi dengan badan kekar dan rambutnya yang panjang. Namun, sebenarnya Sang-gu justru hanyalah orang dewasa polos dan baik hati. Diawali dengan narasi seorang penyiar berita yang menyatakan bahwa ada 2 orang laki-laki bermuka kriminal yang menjadi tersangka atas kematian beberapa anak muda, termasuk pemain golf yang terkenal. Kembali ke flashback. Jae-pil dan Sang-gu bertemu dengan sekelompok anak muda di supermarket. Mina dan Bora yang tengah berbincang dan mengambil barang yang tengah dibeli. Dia kaget di baliknya ada seorang pria mengerikan yaitu Jae-pil. Setelahnya pun Mina juga syok ketika bertemu Sang-gu yang berbelanja bersama anjingnya. Ada ketegangan dan kesalahpahaman terjadi di antara pemuda tersebut dengan Jae-pil. Tapi para pemuda tersebut memilih pergi. Di tengah perjalanan rombongan pemuda tersebut mengobrol dan tidak menyadari, secara tiba-tiba mobil yang disetir salah satu dari mereka bernama Byung-jo menabrak kambing berwarna hitam. Tapi mereka tidak bertanggung jawab membiarkan kambing hitam yang mati tersebut dan meninggalkannya di tengah jalan. Di sisi lain Jae-pil dan Sang-gu yang juga berada dalam perjalanan dengan arah yang sama, menemukan kambing hitam yang mati dan berniat untuk menguburkannya. Tetapi hal itu diketahui oleh polisi yang lewat dan otomatis mencurigai mereka berdua. Setelah berhasil menghindari investigasi polisi, Jae-pil dan Sang-gu langsung menuju calon rumah mereka yang terletak di kaki pegunungan. Mereka memiliki mimpi yang sama, yakni hidup damai di pedesaan. Mereka akhirnya bersama-sama menggapai mimpi itu saat sepakat membeli rumah di pegunungan daerah Gangwon. Rumah itu dibeli begitu saja tanpa banyak pikir maupun pertimbangan. Jae-pil dan Sang-gu bahkan tidak tahu bahwa pemilik rumah itu dulu adalah seorang perempuan yang kerap kerasukan. Mereka berdua menemukan ruang bawah tanah yang cukup seram. Ada pola aneh di lantainya. Mereka juga menemukan pistol. Berganti lokasi di sebuah villa, Sung-bin mengobrol dengan Mina dan menceritakan tentang kampung halaman kakeknya di pegunungan daerah Gangwon yang konon dulunya, yaitu sekitar 66 tahun 6 bulan yang lalu ada iblis yang merasuki seorang perempuan. Seorang pendeta mencoba menghentikannya tapi gagal.
Setelah itu Mina tidak sengaja mendengarkan hal menyakitkan dari obrolan Sumbin dengan temannya. Mina kemudian mencari Bora dan tercebur ke sungai karena melihat Jaipil dan Sanggu yang sedang memancing. Jaipil langsung berusaha menolong Mina dengan sekuat tenaga. Setelah Mina bangun, dia kaget dan shock melihat dua orang berwajah seram di depannya. Mina lari dan pingsan. Teman-temannya yang mengetahui itu langsung bergegas mencari Mina dan menyuruh Byung-jo untuk mencari polisi. Sumbin sangat panik karena HP-nya yang berisi skandalnya dibawa Mina sebelumnya. Bung Jo yang ada di perjalanan kedatangan kambing hitam dalam mobilnya. Esok harinya Mina terbangun dan mendapati dirinya berada di rumah dua orang tersebut dan terjadi kesalahpahaman. Sesudah mengetahui kalau Jaipil dan Sanggulah yang menolong Mina, dia berusaha meminta maaf kepada keduanya. Mina berterima kasih setelah mereka menyelamatkannya saat tenggelam. Secara otomatis ketiganya menunjukkan hubungan yang dekat seperti keluarga di tengah peristiwa yang memperkuat ikatan. Mina kemudian ikut terlibat dalam hari-hari awal kehidupan dua tukang kayu itu, selagi menunggu teman-temannya menemukannya. 알았어. 그럼 같이 해요. 그래요. 같이 해요. 아, 잠깐만요. Cerita makin seru ketika teman-teman Mina jadi incaran iblis atau Baphomet. Mereka pergi dan menemukan rumah Jaipil dan Sanggu yang dicurigai keduanya adalah psikopat. Dari situ banyak hal tidak terduga sampai tiba-tiba Bora menjadi korban pertama dari iblis.
Ada sejumlah adegan yang cukup absurd, yang tidak saya tampilkan di sini. Tidak habis pikir dengan kelanjutan nasib para tokohnya. Kamu harus siap-siap menyaksikan sejumlah adegan sadis, yang tak jauh beda dengan film aslinya. Dilanjut pada skene polisi yang juga kena karma iblis saat datang ke rumah Jaipil dan Sanggu. Pendeta kecil yang pernah diberi buku mengenai iblis, bangun dari koma dan membaca buku tersebut. Ketika terjadi ketegangan dalam hutan, tiba-tiba Bora yang dirasuki iblis datang ke arah mereka dan mengejar Bongju. Lalu saat di rumah, Bongju juga muncul dengan kesurupan. Dia menangkap Sungbin hingga terjatuh ke bawah dan bersatu dengan pola Baphomet. Sehingga iblis Baphomet tersebut bangkit dan merasuki Sungbin. Keadaan menjadi kacau, mereka yang telah mati kembali hidup dengan menjadi zombie. Jaipil dan Sanggu menghadapinya dengan sekuat tenaga. Walau iblis yang merasuki Sungbin masih kuat. Akhirnya Mina menemukan pistol yang mempunyai peluru yang pernah digunakan untuk membasmi iblis tersebut di masa lalu. Dan Mina berhasil menembakkannya pada iblis Sungbin tersebut dengan modifikasi dari mesin pemaku. Setelah ditembakkan, iblis tersebut menghilang ke atas langit dan tiba-tiba hari gelap menjadi siang hari. Begitulah kisah Baphomet yang kalah dari 3 malaikat yang tercantum dalam buku pendeta tadi. Dipromosikan sebagai film horor komedi, adegan-adegan slasher dalam Handsome Guy sesungguhnya bisa dibilang setara dengan yang sering ditampilkan dalam film-film gore. Namun, visualisasi dan penceritaannya tak sampai membuat trauma satu generasi atau sampai kepikiran saat keluar studio karena diimbangi dengan aksi dan dialog-dialog menggemaskan 2 pemeran utama. Ditambah lagi dengan Gong Sung-yeon sebagai Kim Mina yang jadi menghadirkan unsur romansa dan juga membuat suasana jadi netral kembali.